Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu KPM yang berbahagia, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Baik, karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka pembelajaran P2K2 kali ini akan berbeda. Yang biasanya kita dapat bertatap muka secara langsung, kali ini kita akan belajar bersama melalui video. Tetapi tidak apa-apa Ibu-Ibu, semoga tetap bisa bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol lonceng agar Bapak Ibu tidak ketinggalan materi-materi bermanfaat selanjutnya. Baik, kita mulai masih dalam modul 1 pengasuhan dan pendidikan anak sesi kedua memahami perilaku anak. Perilaku anak berkaitan erat dengan perasaan mereka. Anak akan tertawa saat mereka merasa bahagia, dan anak akan berteriak saat mereka merasa kesal. Semakin sering anak merasakan kebahagiaan, semakin sering pula mereka akan berperilaku baik. Sebaliknya, semakin sering anak merasa kesal, semakin sering pula mereka akan berperilaku buruk. Seringkali orang tua hanya memberikan perhatian kepada perilaku buruk anak, padahal perilaku baik anak juga perlu untuk diberikan perhatian agar perilaku baik anak itu dapat selalu dilakukan oleh anak kita. Bapak Ibu ingin tahu kan bagaimana cara meningkatkan perilaku baik anak? Berikut ada 2 cara untuk meningkatkan perilaku baik anak. Yang pertama dengan memuji. Bapak Ibu di rumah tentunya pernah dipuji bukan? Bagaimana perasaannya? Tentu senang dan bahagia ya. Nah, begitu pula dengan perasaan anak kita. Saat mereka dipuji, mereka akan senang dan bahagia. Jadi jangan ragu Bapak Ibu untuk memuji anak di rumah. Lalu yang kedua yaitu memberi penghargaan. Memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak mungkin merupakan sesuatu hal yang mudah, tetapi sering kali luput dilakukan oleh orang tua. Padahal hal ini dapat mendorong anak untuk berperilaku baik. Nah Bapak Ibu, yang namanya penghargaan itu tidak harus berupa materi. Itu dapat berupa pelukan, ciuman, ataupun kata-kata manis yang diucapkan untuk anak kita. Nah, seperti itulah beberapa cara untuk meningkatkan perilaku baik anak kita. Selanjutnya, mengurangi perilaku buruk anak. Seringkali orang tua menggunakan jalan pintas dengan menggunakan kekerasan untuk mengurangi perilaku buruk anak. Padahal itu tidak akan menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Malah itu akan membuat anak berpikir bahwa dengan kekerasan adalah suatu hal yang wajar. Dan itu adalah suatu perilaku yang tidak baik bagi anak ke depan. Nah, kekerasan juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak. Yang pertama adalah dampak fisik. Dampak fisik adalah dampak yang dapat dilihat oleh mata. Misalnya saat Bapak Ibu memukul anak, menjawar anak, atau mencubit anak, ini akan mengakibatkan luka, memar, atau lebam pada tubuh anak. Yang kedua adalah dampak non-fisik. Dampak non-fisik adalah dampak yang tidak dapat dilihat oleh mata tetapi sangat bisa dirasakan oleh anak. Nah, misalnya saat Bapak Ibu membentak anak, merendahkan anak, atau membanding-bandingkan anak dengan orang lain, itu sangat berpengaruh dengan perasaan anak. Anak akan merasa agresif, anak akan merasa pemarah, anak akan merasa sedih, murung, bahkan dia juga bisa berputus asa. Nah, hal ini akan malah mendorong anak untuk berperilaku buruk Bapak Ibu. Lalu bagaimana sih cara mengurangi perilaku buruk anak tanpa menggunakan kekerasan? Yang pertama, cara mengurangi perilaku buruk anak di bawah usia 2 tahun, seperti menciptakan lingkungan aman bagi anak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita sebagai orang tua harus pintar dalam menata letak perabot rumah. Misalnya barang pecah belah, benda tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya itu harus diletakkan di tempat yang tinggi Bapak Ibu, dan juga jauh dari jangkauan anak-anak. Lalu, membatasi anak untuk menonton televisi. Dalam hal ini, orang tua harus menemani anak dalam memilahkan tayangan mana yang boleh dan tidak boleh ditonton oleh anak, serta membatasi anak dalam menonton televisi. Selanjutnya, mengalihkan perhatian anak. Seringkali anak menangis atau merengek itu meminta sesuatu hal yang kurang bermanfaat. Nah, kita sebagai orang tua harus pintar dalam mengalihkan perhatian anak ke dalam suatu hal yang lain. Lalu yang terakhir adalah menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak.
Misalnya saat anak mencoret-coret tembok atau mencoret-coret lantai. Kita sebagai orang tua harus mengajak anak bersama-sama membersihkan coretan tersebut dan juga memberi pengertian kepada anak dengan bahasa yang lembut dan santun bahwa pada hari itu dia tidak boleh menonton tayangan kesukaannya karena dia telah melakukan sesuatu yang kurang baik. Cara kedua untuk mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun, membuat aturan bersama anak. Dalam hal ini, anak sudah mulai dapat diajak untuk berpikir, maka libatkan anak dalam membuat keputusan bersama. Ajak anak untuk duduk bersama, sampaikan peraturan-peraturan yang telah didiskusikan sebelumnya, disertai dengan sanksinya. Misalnya, anak tidak boleh berkelahi baik di dalam maupun di luar rumah. Jika anak berkelahi, maka ia akan mendapatkan sanksinya. Orang tua harus menjelaskan akibat dari perkelahian anak tersebut. Misalnya, anak bisa terluka, orang tua dapat dipanggil ke sekolah, atau bisa juga anak akan mendapatkan sanksi berupa dia tidak boleh bermain dengan temannya selama 3 hari. Memberi waktu anak untuk menenangkan diri dan berpikir. Nah, setelah anak menyelesaikan sanksinya, orang tua hendaknya memberikan waktu kepada anak untuk menenangkan diri dan berpikir, agar anak tahu bahwa perilaku buruk yang telah ia lakukan itu hanya akan mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri, sehingga diharapkan dia tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Cara ketiga untuk mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Meminta pendapat anak untuk menentukan peraturan-peraturan seperti apa yang seharusnya disepakati bersama. Ajak anak untuk duduk bersama, mintalah pendapatnya peraturan seperti apa yang ia inginkan disertai dengan sanksinya. Dengan begitu anak akan lebih bisa bertanggung jawab dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Sebagai contoh, anak tidak boleh bermain HP secara berlebihan. Jika anak bermain HP secara berlebihan, maka sesuai kesepakatan orang tua akan menyita HP-nya. Menjelaskan akibat perilaku buruk anak. Orang tua harus menjelaskan akibat dari bermain HP secara berlebihan. Dari segi pendidikan, ini akan menurunkan prestasi anak di sekolah karena anak tidak fokus belajar. Dari segi kesehatan, ini dapat memengaruhi kesehatan mata. Memberi kebebasan disertai dengan tanggung jawab. Orang tua dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan suatu tindakan disertai dengan tanggung jawab. Misalnya, saat anak meminta izin untuk belajar kelompok, orang tua mengizinkannya. Dengan catatan, anak sudah harus berada di rumah pada pukul 4 sore. Ini berarti anak sudah melaksanakan suatu tanggung jawab. Nah Bapak Ibu, demikianlah pembelajaran kita pada sesi kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita ya, terutama dalam meningkatkan perilaku baik anak dan mengurangi perilaku buruk anak. Jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah. Ingat, perilaku anak berkaitan erat dengan perasaan mereka. Jadi jangan pernah ragu untuk selalu menciptakan rasa nyaman dan menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.